bistikoni lisihatil imani mimma qadara wa bil amali yakunu nafsi wa zakamani imani fi mazidi wa fi syafa'in qabida tajdidi fasolati fatarki malin nafsi min syahwati fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi fa inna ab'ada qulubin nas min rabbina rahim qalbun qasi wa sairul amali la tukhalisu illa ma'aniyati haitsu tunasyu niyatan qabla al-amali wati biha makarunatan bil amali wa in tadhatta balaka akhira husna sawabaka milan fil akhirah. Jadi kitab ini membahas tiga mapel, 3 mata pelajaran, akidah akhlak, terus akidah fikih, dan yang terakhir masalah tasawuf atau akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal wajibin, pertama kali yang wajib. Awal wajibin, pertama kali yang wajib alal insani, atas manusia. Alal insani, atas manusia itu ma'rifatul ilah bistiqon. Ma'rifatul ilahi itu mengenal atau mengetahui Tuhannya. Ma'rifatul ilahi itu mengetahui Tuhannya bistiqonih, dengan mantap atau keyakinan. Bistiqonih, dengan mantap atau keyakinan. Sehingga anak yang baru lahir dianjurkan bagi orang tua atau yang ada di sampingnya untuk adzan di telinga sebelah kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri. Jangan sampai ketika lahir anak itu pertama kali yang didengar apa? Cuman dangdut, ya, bunyi apa? Nyanyian dan yang lainnya. Nggak boleh. Jadi pertama dianjurkan untuk mengenal kalimat tauhid, suara adzan umpamanya. Sebagaimana ketika meninggal dianjurkan untuk ditalkin, ya kan, ditalkin untuk kalimat tauhid. Atau ketika dimasukkan ke liang lahat adzan. Terus wan nutquh bis syahadataini i'tubira li sihhatil imani mimman qadara. Wan nutquh, dan mengucapkan bis syahadataini, dengan 2 kalimat syahadah. Wan nutquh, dan mengucapkan bis syahadataini, dengan 2 kalimat syahadah. Jadi kalimat syahadah itu ada jumlahnya, ada 2. Saya ulangi lagi, kalimat syahadah jumlahnya ada 2, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Ta'ala, dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Ta'ala. Kalau kita besok keluar menemukan sebuah kelompok atau sebuah ajaran yang mengajarkan syahadah itu ada 3, oh berarti itu bukan ajaran Nabi, atau tidak secara langsung itu bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Karena ada sebuah kelompok syahadahnya 3, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah, dan bersaksi Sayyidina Ali menjadi walinya Allah Ta'ala. Ini namanya Syiah. Jadi ketika ada sebuah kelompok yang mengajarkan syahadahnya 3, itu namanya Syiah.
Itu tidak dibenarkan karena kalimat syahadah itu jumlahnya ada dua. Sampai dalam adzan pun seperti itu. Jadi itu adanya seperti itu. Kalau kita ada di sebuah tempat mendengar adzan seperti tadi, ada tambahnya wa asyhadu anna aliyan waliyullah, bersaksi Sayyidina Ali menjadi wali, itu nama Syiah. Sholatnya bagaimana? Sholatnya itu mendoakan laknat kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi pada waktu sholat mereka melaknat, mendoakan laknat, mendoakan terkutuk kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Karena dianggap sahabat yang tiga ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dianggap merampas wilayahnya atau khalifahnya Sayyidina Ali. Artinya apa? Ketika Nabi wafat, yang berhak menjadi khalifah pertama itu Sayyidina Ali mestinya, menurut mereka. Wah, ini sangat-sangat bahaya. Sampai mengkufurkan sahabat yang lain, sampai mengklaim Siti Aisyah berbuat zina. Walaupun penampilannya pakai jubah, kita nggak boleh mengikuti. Intinya ketika ada syahadah seperti tadi, tiga syahadahnya itu bukan ajaran yang benar. Karena syahadah itu ada dua, kalimat syahadah. Terus Islam tidak cukup dalam hati. Kalimat syahadah itu harus diucapkan. Paham ya? Harus diucapkan. Diucapkan dengan lisan tapi ikrar atau meyakinkan di dalam hati. Oleh karena itu ketika ada seorang yang mengklaim dirinya Islam, dia sudah syahadah tapi dalam hati nggak cukup, karena kalimat syahadah itu harus diucapkan. Ini wanutkuh diucapkan. Uktubiro yang dianggap bis syahadata ini dengan dua kalimat syahadah, uktubiro yang dianggap lisihhatil imani. Nah ini untuk sahnya iman. Untuk sahnya iman dua kalimat syahadah harus diucapkan. Kalau memang orang itu mimman dari orang qadara yang bisa mengucapkan, artinya tidak bisu. Kalau dia bisu nggak bisa mengucapkan nggak apa-apa, cukup dalam hati. Selama dia mampu untuk mentalaffuz atau mengucapkan, harus diucapkan. Terus in shaddaqal qalbuh, in shaddaqah jika mempercayai, al qalbuh hati, jika hatinya mempercayai. Jadi diucapkan dengan lisan tapi diyakinkan di dalam hati atau mempercayai dalam hati. In sadaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dza naqsin wa dza kamali. Wa bil a'mali, dan dengan beberapa amal, beberapa perbuatan, yakunu iman itu berada, yakunu iman itu berada, dza naqsin itu kadang kurang, wa dza kamalin dan kadang sempurna atau bertambah. Saya ulangi lagi, wabil a'malih, dan dengan sebab perbuatan atau amal, yakunuh iman itu berada, dan naqsin itu kadang kurang, wadza kamalin kadang sempurna atau bertambah. Wis, perhatikan, iman makhluk itu macam-macam. Pertama, iman para nabi. Iman para nabi tambah hari imannya bertambah. Tambah hari imannya bertambah. Itu namanya iman para nabi. Yang kedua, imannya para malaikat. Yasbut. Jadi imannya malaikat itu tetap, tidak berkurang, tidak bertambah. Apa artinya? Malaikat yang punya mandat atau punya tugas membaca tasbih, ya tugasnya cuma baca tasbih sampai hari kiamat. Malaikat yang punya mandat atau tugas atau amanah untuk mencatat amal seseorang, ya sampai hari kiamat dia tugasnya cuma mencatat amal. Malaikat yang tugasnya untuk untuk membagi rezeki umpamanya, sampai hari kiamat ya cuma itu tugasnya. Oleh karena itu iman para malaikat ya tidak berkurang, tidak bertambah, akan tetapi tetap. Nggak ada ceritanya malaikat itu berbuat dosa, nggak ada.
karena nggak punya nafsu. Selanjutnya yaitu setan, tambah hari tambah berkurang. Lah yang terakhir manusia. Imannya manusia itu idza naqsin wa idza kamal, bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Kalau seperti ini ngaji, imannya bertambah. Ngaji Al-Qur'an, imannya bertambah. Salat, imannya bertambah. Ketika kita beramal baik, imannya bertambah. Tapi sebaliknya, waktunya sekolah nggak sekolah, waktunya kegiatan pondok nggak mengikuti kegiatan pondok, di rumah tidak pernah membantu orang tua umpamanya, berarti imannya berkurang. Jadi imannya manusia itu bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Imannya akan bertambah kalau dia berbuat baik, sebaliknya imannya akan berkurang kalau dia berbuat maksiat atau perbuatan yang dilarang agama. Oleh karena itu fakun minal imani fi mazidi wa fi syafa'il qalbi dzatajdidi. Fakun, maka jadilah atau maka beradalah. Maka jadilah atau berada minal iman, dari iman, fi mazidi itu bertambah. Wa fi syafa'il qalbi, dan di dalam bersihnya hati. Maka jadilah orang yang imannya bertambah dan juga hatinya bersih. Dzata jadidi, itu orang yang memperbaharui. Orang-orang yang memperbaharui, menambah iman dan membersihkan hati. Dengan cara apa? Dengan cara bikasrati sholati wa ta'ati wa tarkima lin nafsi min syahwati. Dulu waktu di Jakarta, saya suruh ceramah tanpa persiapan. Ini materinya. Ini ziyadatul iman wan naqsi. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ini materinya. Fakun minal imani fi fakun minal imani fi mazidi wa fi syafa'il qalbi dzata jadidi bi kasrati sholati wa taati wa tarki malin nafsi min syahwati. Iman itu akan bertambah atau hati itu akan bersih dengan cara bi kasrati sholah, dengan memperbanyak sholat. Bi kasrati sholah, dengan memperbanyak sholat. Sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kalau asar berarti sebelum asar. Tidak ada setelah asar, nggak ada. Ya, asar subuh nggak ada. Sholih sunatan ba'da subhi nggak ada. Sholih sunatan ba'diyatal asri nggak ada. Atau sholat mutlak, sunnah mutlak kapan saja, berapa saja. Jadi sholat sunnah mutlak itu kapan saja, berapa saja. Yang lain enggak terbatas. Ada yang dikerjakan di malam hari umpamanya, atau di pagi hari seperti duha, ya. Ada yang setelah tidur, yaitu sholat tahajud. Tapi kalau sholat sunnah mutlak kapan saja, berapa saja jumlahnya. Wa ta'atih, dan memperbanyak taat. Nah ini, memperbanyak taat, amal baik, iman akan bertambah, hati akan bersih. Tapi kalau hati nggak bersih, siapa saja nggak bisa untuk beri nasihat. Jadi kalau ciri-cirinya orang itu hatinya nggak bersih, ketika ada temannya, ada gurunya, ada orang tuanya memberi saran, Mbak kalau bisa Mbak di pondok seperti ini ya kan. Hari Minggu orang tuanya ke pondok, memberi saran, memberi nasihat. Terus di sekolah gurunya manggil Mbak seperti ini. Ternyata kita nggak mau menerima nasihat itu. Oh berarti hatinya tidak bersih, yaitu hatinya keras. Kalau hati keras itu Sayyid Alawi Al-Haddad mengatakan, Sayyid Abdul Alawi Al-Haddad mengatakan, hati yang keras itu lebih parah daripada gunung. Kalau batu yang keras itu kena air hujan tiap hari, maka akan menjadi bolong. Karena tiap hari kena air hujan. Tapi kalau hati yang keras ini sulit.
Wa tarki ma lin nafsih min syahwat, wa tarki ma dan meninggalkan sesuatu lin nafsi min syahwatih yang dimiliki nafsu jelek, namanya amaratus. Lin nafsi yang dimiliki nafsu jelek, yaitu min syahwat, dari syahwat. Syahwat itu sebuah kenyamanan, kenikmatan. Yang ini kan mestinya kalau kita di rumah ya nonton TV. Ini kan enggak. Yang mestinya nonton TV tapi sholat, setelah sholat baca aurat berjamaah, terus ngaji. Atau syahwat itu kalau orang yang tidak beriman sekarang kan tidak puasa. Mereka merasa nikmat, merasa nyaman. Sedangkan kita apa? Merasa haus, merasa lapar. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Fasyahwatun nafsi, maka keinginan nafsu, fasyahwatun nafsi, keinginan nafsu, ma'adzunubi, beserta beberapa dosa. Keinginan nafsu, kita ingin ini harus ditepati, umpamanya ingin punya baju bagus harus beli, padahal tidak mampu, orang tuanya nggak punya uang. Ingin makan yang mewah harus terpenuhi, padahal uang terbatas. Itu namanya syahwatun nafsi. Lah itu nafsu, coba buktikan. Kita beli makanan yang enak, terus makanan itu taruh di depan kita, di hadapan kita. Wes, kita nggak usah makan, tapi nafsu kita yang suruh makan. Jadi dulu ada ulama ini habis pulang dari Mekah, habis belajar, wes punya kitab banyak, nyampe ke tanah Indonesia, pingin makanan yang enak. Wes gampang, beli makanan yang enak terus digantungkan di atas pohon. Ayo habisin, habisin. Makanya kita ya kan ingin apa, baju yang bagus, yang mewah, padahal orang tua nggak punya uang umpamanya, pengen ini dan itu sebenarnya ajakan nafsu. Ma'adzunubi, beserta perbuatan dosa. Keduanya itu mujibatani qaswatal qulub. Mujibatani itu menyebabkan qaswatal qulubi, kerasnya hati. Jadi yang menyebabkan kerasnya hati, kita mengikuti keinginan nafsu dan berbuat dosa. Seperti tadi saya jelaskan, hati itu keras kalau memang kita tidak mau menerima saran dan nasihat orang lain. Wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbinar rahimi qalbun qasi. Wa inna ab'ada qulubin nas, dan sesungguhnya paling jauhnya hatinya manusia, dan sesungguhnya paling jauhnya hatinya manusia, jauh dari mir rabbina, dari Tuhan kami, mir rabbina, dari Tuhan kami, ar-rahim, yang maha penyayang, yaitu kolbun, hati, kosi, yang keras. Kolbun kosi, yaitu hati yang keras. Jadi hatinya makhluk, hatinya hamba, hatinya manusia itu paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala kalau memang hati itu keras. Wasairul a'mali la tukhalisu illa ma'an niyati haitsu takhlusu. Wasairul a'mal, dan setiap amal, entah ngaji, entah sholat, belajar, baca Al-Quran, itu la tukholis, itu tidak akan jernih,
illa ma'an niyati, kecuali dengan niat, illa ma'an niyati, kecuali dengan niat, haitsu tahlusu, yang sekiranya kamu ikhlas. Saya ulangi lagi, wasairul amal, semua amal, setiap amal itu la tukhallis, itu tidak akan jernih, illa ma'an niyati, kecuali beserta niat, haitsu takhlusu, yang kamu ikhlas. Sekolah, faktornya sekolah apa karena paksaan orang tua atau punya cita-cita apa, Din? Kenapa sekolah? Atau kalau nggak sekolah mungkin biar nggak kerja atau bagaimana apa? Sekolah? Apa Yus? Sekolah Yus? Sekolah ngaji? Apa kemauan sendiri atau kemauan orang tua umpamanya? Yus? Kemauan? Wis, ngaji ini terpaksa apa enggak? Terpaksa. Wis. Jadi gini, itu ada tingkatannya. Wis. Dulu Imam Ghazali pertama boleh yang terkenal Hujjatul Islam. Yang terkenal, yang menjadi rujukan kita masalah tasawuf. Beliau pertama, thalabtul ilmah li ghairillah. Saya belajar itu bukan karena Allah Ta'ala. Sulit. Wis kita mondok, niatnya saya mondok, saya belajar sekolah, niatnya limardotillah, mencari ridho Allah Ta'ala. Yang kedua niatnya wali izalatil jahli, menghilangkan kebodohan. Yang ketiga niatnya wali i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Islam. Itu sulit. Imam Ghazali saja pertama niatnya, wis saya belajar bukan karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pada waktu itu yang belajar itu akan mendapat jatah, akan mendapat beasiswa, semuanya ditanggung negara. Biaya makan ditanggung, baju ditanggung, apalagi kitab, ma'isyah, biaya hidup ditanggung. Tapi beliau ketika sudah mendapat ilmu, niatnya berubah dengan sendirinya. Jadi nggak apa-apa, wis kita pertama wis nggak apa-apa sekolah, biar mendapat nilai yang baik, ijazah yang baik umpamanya. Tapi nanti bertahap. Wis saya mondok biar apa? Biar sama, kan ini semuanya kan sudah dewasa ya kan? Ya, sudah balik semua kan? Mestinya ketika balik orang tua itu tidak punya kewajiban ngasih uang jajan. Paham ya? Ketika sudah balik, sudah dewasa, pada awalnya orang tua sudah lepas dari tanggung jawab, tidak punya kewajiban beri nafkah. Berhubung kita dalam tahap thalabul ilim, pelajar, orang tua masih punya kewajiban. Wis pertama niatnya enggak apa? Wis saya mondok biar tetap mendapat jatah uang jajannya, mendapat jatah umpamanya, biar apa? Masih ditransfer umpamanya. Lah setelah itu baru nanti bertahap niatnya. Bertahap belajar semata-mata mencari ridho Allah Ta'ala, meninggikan agama Islam, menghilangkan kebodohan umpamanya, biar mendapat ilmu yang manfaat, menyenangkan hati kedua orang tua. Itu bertahap. Jadi nggak apa-apa, kita masih SMP umpamanya, niatnya mencari ijazah. Setelah itu nanti bertahap, diganti niat yang benar, yaitu mencari ridho Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi bertahap. Imam Ghazali ketika sudah mendapat ilmu, beliau niatnya berubah dengan sendirinya. Falillah falamma akun, ketika saya mendapat ilmu, falillah berubah menjadi lillahi ta'ala. Oleh karena itu fasahihin niyatan qablal amali wa tibiha maqrunatan bil awwali. Fasahih, maka perbaikilah. Fasahih, maka perbaikilah an niyatah, niatnya, qablal amali, sebelum
sebelum beramal, sebelum berbuat. Karena kita sudah tahu ilmunya, maka perbaiki niatnya. Semuanya, sholat, ngaji, belajar, itu perbaiki dengan tujuan mencari ridho Allah Ta'ala. Wa'tih biha makruna, wa'ti dan datangkanlah biha dengan niat, wa'ti dan datangkanlah atau dan lakukanlah biha dengan niat. Niat itu dilakukan makrunatan bersamaan bil awali dengan awal pekerjaan. Yang namanya niat itu dikerjakan bersamaan dengan awal pekerjaan. Sholat umpamanya, awal pekerjaan apa Pak? Sholat itu ruku, apa berdiri, apa sujud, apa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Oleh karena itu niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Wudu, yang pertama apakah membasuh muka, apa tangan, apa kaki? Membasuh muka. Maka niatnya ketika membasuh muka. Kecuali puasa. Puasa siang apa malam puasanya? Hah? Niatnya kapan niatnya? Kecuali puasa. Mestinya pada dasarnya, karena kita puasanya mulai dari tulu'il fajri, terbitnya fajar, yaitu menjelang subuh. Mestinya niatnya waktu itu, bukan setelah tarawih, bukan habis isya, bukan jam 10 malam. Cuman berhubung usrih muraqabati tulu'il fajri, sulit untuk meneliti terbitnya fajar. Masa setiap kita puasa, kita naik ke atas gunung, kita berada di pinggir pantai, meneliti terbitnya fajar? Ini kan menyulitkan umat. Oleh karena itu, niat dikerjakan di malam hari, tapi puasanya di siang hari. Itu hukumnya wajib. La siyamah liman lam yubayyit. Puasanya di siang hari, tapi niatnya di malam hari. Tidak harus bersamaan. Itu namanya mustasnaya, dikecualikan. Terus terakhir, wa intadum hatta balagta akhirah hustasawaba kamilan fil akhirah. Wa intadum, jika kamu tetap, wa intadum, jika kamu tetap, hatta balagta, sehingga sampai akhirahu, pada akhir, wa hatta balauta, sehingga kamu sampai, akhirahu, pada akhir, huztah, maka kamu akan memperoleh as-sawab, pahala, as-sawab, pahala kamilan yang sempurna, kamilan yang sempurna fil akhirati, besok di akhirat. Kamilan yang sempurna fil akhirati, besok di akhirat. Cukup 10 yang penting istiqomah. Semoga manfaat dan barokah. Al-Fatihah.